Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dan pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, rencana Allah tidak pernah gagal. Bagaimanapun manusia dan musuh Allah berusaha menggagalkan rencana keselamatan bagi orang percaya, namun rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Sesungguhnya kita jangan hanya terpaku pada peristiwa yang nampak, karena akan melemahkan iman pengharapan kita. Keyakinan bahwa Allah akan bertindak sesuai dengan rencananya yang tidak pernah gagal akan memurnikan iman pengharapan kita, sehingga kita dimampukan mengerti setiap kejadian yang akan terjadi dari kacamata yang benar dan tepat. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan Kidung Jemaat 322 bait 1 sampai 3, Terang Matahari. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, marilah ibadah hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara, kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setia dan tekun, sikap yang seharusnya mewarnai kehidupan orang percaya dalam menghadapi keadaan masa depan yang penuh penderitaan adalah kesetiaan dan ketekunan, berdasarkan iman, pengharapan kepada Allah yang rencananya tidak pernah gagal. Kesetiaan dan ketekunan adalah sikap Kristen yang telah mengalami anugerah Allah dan senantiasa hidup bertumbuh dalam firman-Nya. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian dari Kidung Pasamuan Jawi sekawan atus 3 doso gangsal podo sepisan ngantos dumugi 3. Gustimu kepareng mundut. Gustimu kepareng mundut, papanane atimu, resi ono di men patut, Gusti
padha semaya nyawis nopo pandring Gusti anen sajroning ati kan liya kesane Gusti mitulungi wong dosa kang wis karsa buka ati dadya bakal lemahnya rungono pangandikanya aja padha semaya nyawis napa pandring Gusti anen sajroning ati rahayu tiang kang samekta saos papan breng Gusti antu adanging wardaya kang tegak saking swargi rungono pangandikanya aja padha semaya nyawis napa pandring Gusti anen sajroning ati Jemaat Tuhan, dengan penuh penyesalan, marilah kita membawa pengakuan dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami telah banyak berbuat dosa, kami telah menuruti hawa nafsu kami telah berbuat apa yang telah Engkau larang. Dan Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, kasih dan ampunilah dosa kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan penyesalan KPJ 442, bait pertama dan kedua. Kula keparenga caket Gusti. Nanti ya
Sun pitulungan. Jemaat diundang bangkit berdiri untuk bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama memberikan salam namaste satu dengan yang lain sebagai tanda kita diperdamaikan dan dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bersama-sama menaikkan Kidung Pasaman Jawi sekawan atus 3 podo sepisan lan kalih Gusti Adawuh. Gusti adawuh yen kita sami kinen kadyoli ingkang amadani supaya saben wong padang ing ati wa angluhurake yang suci. Saka suwarga Gusti mirsani ngendi lintang benter lan kang mati. Gusti yo mirsa apa kita iki urip kadya lilin kang madani. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama hendak menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu adalah penerang bagi kehidupan kami, penopang di saat kami merasakan kesulitan dan merasakan penderitaan. Bahkan firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu juga yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi kami semua, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam Kristus, dengan penuh sukacita, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kali ini terambil dari bacaan yang pertama dari leksionari hari ini, yaitu dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 3. LAI memberi perikop akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap umat Tuhan yang terkasih, baik jemaat yang berada di gereja ataupun para pendengar radio Magelang FM yang berbahagia. Ketika saya dan saudara mendengar kata akhir zaman, apa yang muncul di benak pikiran kita? Matahari mungkin kita pikirkan padam, bumi hancur ditabrak oleh meteor, bencana alam di mana-mana, malapetaka dan juga kebinasaan akan datang menerpa kehidupan kita. Apalagi jika mungkin kita menonton film-film yang berkisah tentang akhir zaman. Digambarkan berbagai macam kemungkinan kengerian dan petaka yang terjadi. Dan berita tentang akhir zaman memang seakan-akan semuanya yang terjadi adalah petaka dan kengerian. Tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa berita akhir zaman bukanlah semata-mata berita kehancuran. Bukan semata-mata kengerian. Bukan semata-mata malapetaka. Karena di sisi lain dari kengerian, akhir zaman sebetulnya adalah sebuah berkat, sebuah kesukacitaan. Karena apa? Karena akan ada keselamatan kekal. Kita lihat di dalam bacaan kita hari ini, Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 3. Memang dinyatakan di dalam ayat 1 akan datang masa di mana ada kesesakan besar terjadi. Dan itu belum pernah terjadi. Tetapi dinyatakan juga akan ada yang terluput. Bahkan dalam ayat 2 disebutkan orang-orang yang sudah tertidur di dalam tanah akan bangun. Sebagian akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, tetapi sebagian lagi akan mendapatkan kehidupan kekal. Jadi bagi saya dan saudara, bisakah kita sebagai umat percaya melihat bahwa akhir zaman itu adalah sebuah berkat bagi kita? Dan bukankah ini yang sebenarnya kita nanti-nantikan sebagai orang percaya? Datangnya keselamatan kekal. Tentu seharusnya kita bisa melihat akhir zaman sebagai sebuah berkat. Asal kita memiliki pemahaman yang benar tentang akhir zaman dan kita mengambil sikap bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi jika waktunya tiba. Di dalam ayat 3 dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Demikian juga ayat selanjutnya mengatakan, juga dikatakan, mereka yang mengajar banyak orang untuk melakukan apa yang baik dan benar akan bersinar terang seperti bintang. Ini berarti orang-orang yang akan bersukacita ketika akhir zaman itu tiba adalah orang-orang yang semasa hidupnya bertindak bijaksana, serta yang menuntun orang lain, menuntun sesama kita untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita memahami firman Tuhan tentang akhir zaman bukanlah sebagai berita yang menakutkan, berita yang seakan-akan Tuhan datang dengan maksud untuk membinasakan manusia, untuk menghancurkan dunia. Tetapi mari kita memahami sebagai orang bijaksana bahwa Tuhan akan datang membawa keselamatan dan kelepasan bagi saya dan saudara, yaitu orang-orang yang setia, orang-orang yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tentu kemudian muncul pertanyaan,
Lalu kapan datangnya keselamatan kekal itu bagi kita? Firman Tuhan katakan kita tidak perlu mengetahui masa itu. Karena itu sebetulnya bukan kapasitas kita. Itu ada di dalam ranahnya Tuhan. Kita tidak perlu mencari-cari tahu, bahkan mencoba meminta kepada Tuhan untuk menyingkapkan rahasia Tuhan. Kapasitas saya dan saudara, kapasitas kita hanyalah menjalani hidup dengan bijaksana, menjadi agen-agen pemberita kebenaran, menolong orang lain supaya juga hidup di dalam kebenaran. Maka jika saat itu tiba, kita akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan kita akan bersinar seperti bintang-bintang. Bagaimana kita menjalani hidup dengan bijaksana? Di dalam berbagai pergumulan hidup, di dalam penderitaan, bijaksanalah untuk menghadapinya. Jangan mengeluh, ojo ngresulo, tetap setia di jalan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan, bahkan menganggap Tuhan tidak adil, atau menganggap Tuhan tidak lagi sayang, atau menganggap Tuhan tidak lagi peduli. Padahal begitu banyak berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita dibanding dengan pergumulan, dibanding dengan penderitaan, dibanding dengan permasalahan-permasalahan yang kita alami. Dan jangan mengambil jalan pintas yang menyimpang dari jalan Tuhan. Jika kita sedang mengalami pergumulan berat, bahkan seakan tiada jalan keluar selain jalan di luar Tuhan. Jangan mengambil jalan di luar Tuhan. Bagaimana dengan harta benda kita? Di dalam mengelola harta pemberian Tuhan, bijaksanalah. Pergunakanlah harta yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Ambil bagian di dalam pemenuhan kebutuhan gereja. Rela berbagi dengan sesama. Tidak menumpuk harta untuk memuaskan nafsu duniawi. Ingat, harta di dunia ngengat merusaknya, tetapi harta surgawi adalah kekal. Dan kita juga harus ingat bahwa kita akan meninggalkan semua harta benda kita kala kita menghadap hadiratnya dengan atau melalui kematian. Jadi, pergunakanlah harta bendamu dengan bijak di jalan Tuhan. Bagaimana dengan kita ketika kita hidup bersama dengan orang lain? Apakah itu keluarga? Apakah itu sanak saudara? Apakah itu tetangga-tetangga kita? Apakah itu jemaat di mana kita bergereja? Atau siapapun? Di dalam berinteraksi dengan orang lain, bijaksanalah dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam bertindak. Jadilah berkat bagi mereka. Jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai justru tutur kata kita dan perilaku kita mencemarkan nama Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita adalah firman Tuhan yang hidup, yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hiduplah di dalam kebijaksanaan dan ketaatan. Dan ketika kita menyongsong akhir zaman, kalau kita hidup di dalam kebijaksanaan dan ketaatan, maka kita adalah orang-orang yang tetap bersukacita. Kapanpun waktu itu tiba, kita tetap mempunyai pengharapan akan keselamatan yang kekal. Selamat menjadi orang-orang yang bijaksana, menyongsong akhir zaman dengan penuh ketaatan dan ketulusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk merenungkan cinta kasih Tuhan.
Saat teduh selesai. Bersama umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, pemelihara kehidupan kami. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Allah yang telah berfirman bagi kami, dan kami beroleh pengharapan yang sungguh bahwa ketika datangnya akhir zaman, kami akan beroleh keselamatan. Oleh karena itu terus tuntun kami ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebijaksanaan, di dalam ketaatan, dan di dalam ketulusan menjadi anak-anak Tuhan. Membawa ya Tuhan pergumulan-pergumulan kehidupan kami di dalam kuasa tangan Tuhan. Ketika kami bekerja, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh bekerja di jalan Tuhan, sehingga kami memperoleh berkat dari Tuhan untuk kecukupan kebutuhan kehidupan kami. Di dalam kami berkeluarga, mampukan kami menempatkan Tuhan sebagai Raja atas keluarga kami, sebagai kepala keluarga kami yang sungguh, sehingga ketika kami berinteraksi, baik antara suami, istri, orang tua, anak, anak dengan orang tua, ataupun dengan keluarga-keluarga yang lain, kami boleh melihat bahwa Tuhanlah yang memberkati dan menolong kami. Demikian juga ya Tuhan, di dalam kami hidup berjemaat, mampukan kami juga sebagai jemaat Tuhan menjadi pemberita-pemberita kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami meyakini ketika kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus, maka nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kami selaku jemaat Tuhan. Masih membawa juga ya Tuhan pergumulan bangsa dan negara kami, ketika masih menghadapi pandemi yang belum juga usai. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami berlaku bijaksana, melihat hal ini di dalam terang firman Tuhan, untuk kami mengikuti arahan-arahan pemerintah, supaya kami akhirnya boleh terbebas dari pandemi corona. Terima kasih ya Tuhan, karena kami meyakini Engkau memberkati pribadi kami, Engkau memberkati kami sebagai keluarga, Engkau memberkati kami sebagai jemaat, dan Engkau pun akan memberkati kami sebagai bangsa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama hendak menerima sakramen perjamuan. Dan sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita bersama-sama mengingat sabda Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian,
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memakai sakramen perjamuan ini sebagai sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kami nanti akan memperoleh perjamuan yang sempurna di kerajaan surga. Di dalam Kristus kami menerima perjamuan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Makanlah dengan penuh percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan untuk menebus dosa saya dan saudara. Anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan penuh percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menebus dosa kita semua. Minumlah dengan penuh percaya bahwa darah Yesus menebus dosa kita semua. Kita bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas sakramen perjamuan yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah melalui sakramen perjamuan ini, iman kami terus bertumbuh dan semakin percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus adalah penebusan bagi dosa-dosa kami. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita semua memberikan persembahan sebagai wujud syukur, kepedulian, tanggung jawab kita, serta kepedulian kita pada pekerjaan Tuhan. Persembahan kita kumpulkan dengan didasari pada Roma 11 ayat 36. Demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mempersembahkan di hadapan Tuhan dengan diiringi lagu persembahan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Seluruhnya hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya,
Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan itu di dalam doa. Banyak berkat yang telah kami terima, yang telah Tuhan limpahkan untuk kami. Banyak kesempatan, banyak waktu, banyak cara Tuhan berikan untuk kami. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami pun bisa bersyukur karena Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kami mengaturkan sedikit dari berkat-berkat Tuhan yang telah dilimpahkan untuk kami semua. Kami mohon Tuhan menerima dengan ketulusan kami, karena kami juga memberikannya dengan penuh rasa syukur. Wujudkanlah ya Tuhan persembahan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah